Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid, mahasiswa PPG Daljab 2 2023 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak akan melakukan PPL yang pertama di SMK Geologi Pertambangan. Saya selaku guru SMK Geologi Pertambangan mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk lebih lengkapnya silakan nanti mengikuti saya di ruang belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Oke, nanti kita akan belajar hari ini dengan materi yang berbeda dari materi sebelumnya, dan dimohon kalian bisa menyimak dengan baik ya. Sudah siap? Siap. Bapak persiapkan dulu kelengkapannya. Dan ingat, doa jangan lupa disisipkan doanya untuk orang tua ya, agar mereka sehat, panjang umur, diberi rezeki yang murah. Jangan cuma kita yang menikmati kesehatannya, rezekinya seperti itu. Dulu kita mulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya Bapak cek dulu siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Ada yang izin? Gak ada, hadir semua. Nah, berarti kelas ini luar biasa ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti kalau sudah hadir semua, Bapak tidak perlu absen lagi, karena semua siswanya sudah ada. Kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan menyimak ya materi yang berkaitan dengan produksi. Ya. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang produksi. Nanti kita akan putarkan videonya. Tolong semuanya disimak video itu, dan kalau bisa dicatat gitu poin-poin yang perlu berkaitan dengan informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut ya. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kegiatan ekonomi. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan pengertian produksi, dan yang kedua dapat mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Baik, kita sudah simak berkaitan dengan video tadi. Ya, kira-kira sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, ada yang bisa menanggapi tentang video tadi? Ya. Videonya bercerita tentang apa? Produksi, Pak. Tentang produksi. Ya, kalau dipaham produksinya apa itu yang dimaksud dengan produksi? Silakan. Angkat tangan yang mau, ya silakan. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ada lagi yang bisa dipahami? Ya, silakan kelompok 3. Ya. Kegiatan ekonomi, Pak, terbagi menjadi 3. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ya. Salah satunya apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, Distribusi, dan konsumsi. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas ya. Dari kegiatan ekonomi kita nanti fokus ke produksinya. Ya, hari ini kita akan belajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi gitu, supaya apa? Kita mendapat manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Baik, Bapak akan mulai dengan membagikan ya link. Yang pertama itu berkaitan dengan materi yang harus kalian jawab.
Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, coba buka videonya berkaitan dengan materi. Ya, materi ajarnya. Coba. Sudah ada? Sudah ada. Ya, coba disimak videonya tuh, cari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan nanti jawaban yang harus kalian buat, ya. Diklik dulu kali. Sudah? Coba. Iya, dulu dilihat dulu isinya, itu dipelajari dulu. Jadi sudah. Jadi kalau aku di sama temannya produksi ya. Jadi yang harus dipahami, ini mohon perhatiannya, lihat ke depan semua. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tujuannya kalian menyimak video yang tadi disampaikan itu dalam rangka kalian untuk mengidentifikasi. Ya, kita bahaskan tentang produksi, ya. Nah, masing-masing kelompok sudah ada yang membahas tentang kegiatan produksi, ada yang membahas tentang biaya produksi, ada yang membahas tentang harga pokok produksi atau harga pokok penjualan, terus ada yang membahas tentang break even point atau BEP, ya. Nah, tujuannya apa? Kalian lihat video yang ditayangkan, yang pertama Bapak tayangkan di layar tadi, terus yang kedua kalian lihat di masing-masing HP kalian. Oke. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan biaya produksi suatu produk. Jawaban kami, untuk menentukan biaya produksi suatu produk perlu dilakukan penghitungan terhadap semua biaya yang terkait dengan produksi tersebut. Hal ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi. Penghitungan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai jumlah bahan baku yang digunakan, waktu kerja, tenaga kerja langsung, dan estimasi biaya overhead pabrik. Selain itu juga perlu memperhitungkan biaya tetap yang terkait dengan produksi seperti biaya sewa gedung dan biaya peralatan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa menurut kelompok kalian mengapa perhitungan biaya produksi merupakan media informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen usaha?
Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Sesuai yang kami diskusikan tadi, ya benar. Karena agar setiap peristiwa yang terjadi, pihak manajemen bisa menerima apa saja pengeluarannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan keuangan tersebut untuk hal-hal apa aja yang dikeluarkan. Iya, bisa dipahami ya? Jadi artinya apa yang bisa kita pahami bahwa laporan tentang biaya produksi itu merupakan media. Paham ya? Media itu artinya apa? Sebagai dasar, sebagai alat dari manajemen perusahaan untuk memutuskan atau membuat kebijakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, depresiasi bunga dibayar untuk modal sewa, gaji, pajak properti, premi asuransi, apakah termasuk biaya tetap? Bagaimana pendapat kelompok 2? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu ya, merupakan termasuk biaya tetap karena setiap bulan jumlahnya sama, juga terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Setuju, karena jika unit yang dikeluarkan meningkat maka biaya variabel juga meningkat dan sebaliknya, jika unitnya menurun maka biaya variabel juga menurun. Baik, terima kasih atas teman-teman, kelompok teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai harga pokok produksi. Dapat mengetahui HPP yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka penghitungan harga jual produksi yang juga akan sulit ditetapkan. Bagaimana menurut Anda kelompok 3? Iya. Silakan didiskusikan. Jadi pertanyaannya tadi apa lagi intinya? Tanpa mengetahui HPP Ya, tanpa mengetahui HPP yang ya kan, dikeluarkan oleh perusahaan, yang dikeluarkan oleh perusahaan. maka perhitungan harga jual produk juga akan sulit ditetapkan. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jawabannya benar. Karena tanpa mengetahui HPP, kita tidak dapat menentukan perhitungan harga jual produk yang ditetapkan. Menurut kelompok 3, apakah HPP dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang akan dijual? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Benar, hal ini mengisyaratkan bahwa HPP menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi perusahaan. Oke, untuk selanjutnya setelah diskusi ya dalam rangka untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, kita adakan evaluasi dengan menggunakan media belajar Kahoot ya, yang mana kalian diminta yang pertama belajar untuk berkompetisi, terus yang kedua untuk mengulang materi-materi yang sudah dibahas tadi agar kita bisa mengingatnya dengan baik. Ya, bisa dipahami ya? Oke, nanti kalian silahkan masuk ke link ini. Silahkan ambil pinnya, ini sudah di loading ya. Ya, nanti kalau sudah ada, silahkan pilih linknya. Ya, silahkan masuk di linknya. Linknya 396 2027 2027. Agus. Oke, namanya nama yang lengkap ya. Kayak nama panggilan saja cukup ya. Lambat saya sudah. Nggak saya tahu. Oke, sudah 17 orang. 18 19 20.
Ya, ini berkaitan dengan biaya produksi. Wah, ini juaranya Raihan. Raihan, ada tangan Raihan? Wah, siap. Lanjut ya. Iya. True artinya benar, false artinya salah. Oke, kita lanjut lagi. Ayo. Jadi satu lagi lawan. Oh iya. Ah, itu kelainan yang satu tuh. Oke, sudah ya. Lanjut. Terakhir ini. Masih kelainan yang satu su. Ada yang nggak mau berubah dari warna merah ya? Masih ada yang sama warna merah. Oke, juaranya Ratus, Raihan dan Muti. Kita beri aplaus kepada juara ini. Ada 26 poin gitu. Baik ya, 26 poin. jadi itu hasil evaluasi kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini yang kita bahas berkaitan dengan kegiatan produksi, biaya produksi, harga pokok penjualan atau produksi, dan harga break even. Oh iya. Ya. Dari pembelajaran ini dapat kita simak, kita simpulkan bahwa di dalam usaha ya orang harus tahu menghitung biaya produksi, harus tahu menghitung berapa harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Ya, yang ketiga harus memahami ya titik impas atau break even point yang mana perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian dalam rangka apa? Untuk memaksimalkan keuntungan. Bisa dipahami? Sudah jelas semuanya? Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Kesimpulannya, apa manfaat kita menghitung biaya produksi? Agar mengetahui ya, terus untuk mengetahui keuntungan. Apa lagi? Kaya. Hah? Kaya. Supaya kaya ya. Jadi kalau kita tahu kan itu bisa kaya. Silakan. Ya, untuk menentukan harga pokok penjualan. Apa lagi? Untuk mengendalikan biaya. Oke.
Jadi itu hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memahami, menyimak gitu dari awal sampai akhir, dan bisa nanti kedepannya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak berharap yang belajar hari ini bisa menjadi seorang pengusaha. Mau jadi pengusaha? Mau kaya? Ya, maka belajar menghitung biaya produksi itu adalah salah satu cara bagaimana kita memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, bisa mengendalikan biaya. Yang ketiga, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, mungkin itu ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian semua ya bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya dengan penuh semangat. Bapak, itu yang Bapak harapkan ya, sehingga nanti kita ya di dalam semua proses pembelajaran yang penting semangat, ada rasa ingin tahu ya. Apapun pelajarannya, kalau kita belajar pasti bisa kan? Apalagi dengan menggunakan media belajar seperti YouTube, seperti Canva, seperti Google, seperti Kahoot, itu akan menambah pengetahuan kalian di dalam model-model pembelajaran, sehingga menambah wawasan kalian. Jadi terbuka. Oke, cukup? Ya, kalau sudah cukup, ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang kelaparan? Oke, makanya kalau supaya tidak lapar jadi pengusaha, ya, supaya nanti bisa beli sendiri gitu. Bisa dipahami? Sudah jelas? Oke, Bapak minta semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Bapak ini sampai di sini pembelajaran kita. Besok kita akan belajar lagi lebih dalam, terutama berkaitan dengan cara menghitung biaya produksi, harga pokok penjualan, dan BEP. Sudah jelas? Ya, nanti materi akan Bapak bagikan kembali supaya kalian bisa mempelajari dasar-dasarnya berkaitan dengan produksi dan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bapak kira sampai di sini cukup sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sekali lagi Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.